wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para rawuh, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai manusia, sebagai orang yang beriman itu hidup di dalam jarak waktu tertentu. Maksudnya gimana? Jadi keberadaan kita itu di dalam sebuah jarak waktu tertentu. Nanti waktu-waktu tertentu itu waktunya sudah ada, masih ada, tapi kita sudah nggak ada. Itu kalau ditarik ke belakang ya. Maka sekian ratus tahun yang lalu, jangan sampai ratusan, 100 saja, kita ini nggak ada, belum ada. Nah sekarang 2025 masih ada. Tapi orang Islam itu nanti menyiapkan tentang waktu di mana kita tidak ada di dunia ini. Ini pernah dibahas berkaitan dengan tauhid itu, judulnya La tasubbud dahra fa innallaha huwa ad-dahru. Jangan mencaci maki waktu, karena sesungguhnya Allah itu berada di waktu itu tadi. Kalau pakai hadis qudsi, Allah itu dawuh begini, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana dahr. Coba anak Adam itu mencaci maki saya. Kalau pakai cara Jawa itu maidu, wa ana dahr. Padahal saya ada di waktu itu. Itulah bedanya antara manusia sama Allah itu dalam iman kita. Maksudnya gimana? 100 tahun yang lalu Allah itu ada, tapi yang tidak ada itu kita. 100 tahun yang akan datang Allah itu ada, kita tidak ada. Berarti di siklus waktu yang 12 bulan itu Allah ada terus. Jawabannya apa? Iya. Nah oleh karena itulah dalam pembagian waktu di Quran itu kalau dibagi dalam bentuk bulan ada 12. Inna iddatas syuhur indallah ithna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo. Surat apa itu? At-Taubah 36 kalau tidak salah begitu. Sesungguhnya hitungan bulan itu menurut Allah ada 12. Mulai kapan? Di mana? Ya. Dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada ketentuan, ada Allah menciptakan langit dan bumi sebelum manusia itu ada, benda, barang dan sebagainya. Itu sudah ada siklus peredaran waktu dalam bentuk hitungan bulan itu ada berapa? 12. Lah ilmu itu dikembangkan sampai sekarang dalam bentuk ilmu hisab. Kalau dihitung Januari berakhir di Desember. Dihitung mulai dari Muharram berakhir di Dzulhijjah. Kalau diurut Muharram biasanya tidak hafal ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dulu baru Dzulhijjah. Ramadan bulan yang keberapa?
Nah, Ramadan ini salah satunya memang istimewa bagi umat Islam. Kalau orang tidak beragama Islam ya dianggap sama saja waktu itu. Tapi karena kita ini terbatas dalam hidup di dunia, maka diberikan keistimewaan di satu bulan yang namanya Ramadan. Nah, itu bedanya umat Islam dengan yang lain. Itu pendekatannya pakai iman iya, pakai rasional juga iya, pakai syar'i juga iya, pakai qadari juga iya. Misalkan Ramadan itu disebut-sebut di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di hadis diterangkan sama Nabi, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ini sebentar lagi datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan apa? Barokah. Nah, saya mau mengambil ini barokahnya Ramadan itu. Ya, nah, dimulai dari mana? Dimulai dari menjelaskan mengenai konsep barokah. Barokah itu. Jadi konsep barokah itu ada, tapi jangan salah memahami. Kalau saya salah memahami, bisa nanti keluar dari konteks akidah yang benar. Saya beri contoh. Ini bukan mengolok-olok ya, bukan ngerasani, tapi gunem ya, gitu ya. Keluarga saya sendiri, ya. Dan saya sudah menyampaikan ke yang lain-lain, ini agak berat itu, harus diluruskan akidahnya. Ceritanya begini, saya minta tolong diantarkan pakai mobil, tolong saya antarkan ke sana. Oke, di mana ini? Oh, ada di situ alamatnya. Dia tahu, dia menyebut dekat makamnya Mbah apa itu disebutkan di situ ya. Loh, kamu kok tahu? Enggak, ulo sering ngeriku. Saya sering ke situ. Kenapa kamu ke ke makamnya Mbah itu tadi? Tabarukan. Itu maksudnya. Tabarukan itu mencari apa? Barokah. Saya tidak langsung menegur. Cuma saya tanya saja. Loh, oleh tang angsal. Berarti ndelek barokah nang kuburan. Nggih. Jenengan nanti bisa menerangkan kepada orang lain. Nah, sekarang saya Ramadan disebut sebagai bulan yang penuh barokah. Itu yang kita ambil, nanti kita kembangkan ya. Pertama adalah makna barokah. Barokah itu dalam konsep tauhid, dalam kitab Al-Qaulul Mufid, namanya kathratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan, lalu kebaikan itu mengalir terus. Barokah. Makanya ketika dulu jenengan jadi manten dan saya juga jadi manten, oleh yang hadir entah mendoakan apa tidak, sunnahnya Nabi itu lafalnya barakallahu laka wa barokah alaika. Coba permainan kata yang dari Nabi, bukan Nabi main-main dengan kata, tapi maknanya padat. Ada barakallahu laka, ada wa barokah alaika. Adik-adik kalau belajar bahasa Arab itu ada bedanya makna antara laka dengan alaika. Jadi kalau jenengan baca pelan-pelan barakallahu laka, satunya wa barokah alaika. Kalau dilanjut wa jama'a bainakuma fi khairin, saya ngambil makna barokahnya saja. Ternyata kalau di dalam sudut pandangan agama bahasa, laka itu maknanya kebaikan, alaika ketidakbaikan. Apa maksudnya? Jenengan dan saya waktu itu didoakan, dan mudah-mudahan sepanjang hidup sekali saja didoakan begitu ya. Nanti maksudnya ya wes dikembangkan sendiri nanti ya. Itu barakallahu laka, Mas, Mbak, mudah-mudahan dalam rumah tangga kalian itu Allah memberikan barokah. Ketika rumah tangga itu baik, baik apanya? Ekonominya baik. Baik apanya lagi?
karirnya baik, sehatnya baik, cintanya baik, terus baik-baik. Ada kalanya orang itu naudzubillah min dzalik, rumah tangganya baik, ekonominya baik, tapi tidak barokah. Wah, hebat Pak, karirnya baik, ekonomi, tapi tidak karu-karuan, sudahlah. Yang suami hidup sendiri, istri hidup sendiri, tidak, nilai akidahnya tidak baik, ibadahnya anak-anaknya tidak, misalkan naudzubillah min dzalik. Jadi yang ngemas doa itu dikemas barakallahu laka. Ketika ada kebaikan itu mudah-mudahan tetap ada keberkahannya, kathratul khair, ada banyak kebaikan. Jadi boleh saja orang itu ekonominya baik, tapi juga ada barokah tadi. Boleh saja orang itu punya karir yang mencorong ya, bagus, tapi juga mudah-mudahan tetap ada barokah. Terus begitu. Sekarang dibalik, wa barokah alaika. Dan mudah-mudahan sampean juga tetap diberi barokah ketika ada sesuatu yang tidak baik. Nah, ini jenengan sudah berapa tahun sih berumah tangga? Atau begini, pengalaman nggak sekali tempo itu dengan ibunya anak-anak atau bapaknya anak-anak itu tidak enak hati? Kalau kita mau jujur, ada saja. Entah pagi itu, entah sore itu, entah persoalan makan, entah persoalan pergi, entah persoalan, bahkan persoalan bantal tempat tidur itu kadang-kadang kalau tidak disikapi dengan sikap yang cukup dewasa bisa timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Atau naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita diberi sehat sama Allah ya. Ada yang diuji sakit, usia masih relatif produktif, itu mudah-mudahan tetap ada keberkahannya tadi, walaupun ada sesuatu yang di rumah tangga itu tidak enak. Jadi konsep barakallahu laka wa baraka alaika itu ada itu tadi, kebaikan dan ketidakbaikan. Mudah-mudahan kedua-duanya dalam koridor barokah, ada keberkahan. Wes, ini satu poin. Poin berikutnya, nah ini yang masuk di Ramadan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa talabul barakah la yakhlu min amrayni itsnaini. Dan orang memperoleh keberkahan itu tidak lepas dari dua. Nah, ini loh yang saya menegur ponaan saya tadi yang mengantarkan saya. Cuma saya belum bisa bicara detail, dia mahasiswa juga di Umsida Sidoarjo sana. Nanti lain kali dilanjutkan lagi. Ya. Jadi wa talabul barakah la yakhlu min amrayni itsnaini. Orang mencari keberkahan itu tidak lepas dari dua hal. Nah, ini dengan tidak ini. Satu, bi amrin syar'iyyin maklumin. Ini nanti yang Ramadan itu ya. Apa bi amrin syar'iyyin maklumin? Dengan sesuatu yang menurut syar'i. Menurut syar'i itu karena ada disebutkan di Quran atau disebutkan di mana? Di hadis. Karena kedua-duanya itu sumber. Ya, ini rodok. Tidak usah diterangkan, sudah mengerti kalau yang berbicara sedang tidak enak apa. Ya. Mudah-mudahan jenengan disehatkan sama Allah. Jadi bi amrin syar'iyyin itu dengan sesuatu yang menurut syariat. Loh, kamu kok ngerti kalau ini ada barokahnya? Ada Pak, dalilnya di syariat. Nah, itu maksudnya. Kamu kok ngerti benda ini ada barokahnya? Ada, tahu ada di hadis. Kamu kok ngerti kalau bulan ini ada barokah? Diterangkan sama Nabi sendiri kok yang menerangkan. Nah, di situ. Contoh, saya tidak membahas detail tapi ini contoh aja. Quran itu disebut ada barokahnya sama Quran sendiri. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang saya turunkan kepadamu Muhammad itu ada apanya? Barokah. Tapi jangan salah faham. Yang dimaksudkan barokahnya itu adalah hadzal kitabun nafi' linnas. Kitab itu bermanfaat buat manusia. Al-mursyid lahum, petunjuk li sa'adatihim, untuk kebahagiaan mereka, dinihim wa dunyahum, baik agama maupun dunia. Jadi
Kalau disimpangkan Quran ada barokahnya, itu bisa begini. Ini Quran dulu dipakai wali-wali itu Pak di sini Pak, sampai sekarang masih ada. Banyak orang datang ke situ mencari berkah. Saya tanya jenengan, yang mirip-mirip begitu ada nggak? Jangan Qurannya, ini kuburannya Syekh, para wali dulu Pak. Ya seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, banyak orang datang ke situ mencari apa? Barokah. Saya tanya, dari mana dalilnya bahwa kuburan itu ada barokahnya? Kalau Quran iya, kalau air ada. Itu pun maknanya tidak boleh lupa, kalau tidak boleh lepas dari yang diterangkan. Ramadan ada barokahnya, iya. Nah di situ. Itu yang pertama, bi amrin syar'iyyin, dengan sesuatu yang menurut syar'i. Ini kalau diterangkan lepas di masyarakat yang tidak dimulai dengan ngaji tauhid bab pertama, kedua, ketiga, bisa salah paham nggak kira-kira? Pasti salah paham. Saya punya dokumen dalam bentuk clipping. Clipping itu apa? Nah, guntingan koran atau majalah. 2013 saya simpan sampai sekarang. Kalau sudah Ramadan, bulan ganjil, ya, malam-malam ganjil, selikur, telulikur, selawe, pitulikur. Di koran itu ada judul memburu Lailatul Qadar di makam Sunan Giri. Kapan hari sudah saya omongkan. Masih ada sampai sekarang. Itu tulisan di koran. Nah kalau tulisan di koran, wartawan yang nulis itu sudah betul-betul berdasarkan realitas. Bahwa kalau malam selikur 23 dan seterusnya telulikur itu yang ramai bukan masjid. Loh, ini kan bukan mengolok-olok Pak ya. Memberitahu yang ikut ngaji. Untuk apa mereka datang ke sana? Tabarukan, mencari barokah. Makanya kata Syekh Fauzan Al-Fauzan, itu beliau mengatakan dalam kitab Aqidatut Tauhid, beliau mengatakan begini, al-jahlu bil aqidati shahihah bisababil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu bodoh, tidak ngerti akidah yang benar. Gara-gara apa? Tidak mau belajar. Yang kedua, ada orang alim dalam bidang akidah tidak mau mengajar. Masyarakat butuh pencerahan akidah yang benar, tapi mereka tidak merespon. Ada orang yang alim tidak mau mengajar. Itu namanya tumbuh oleh sami mawon. Nah kemudian ini yang pertama, mencari keberkahan. Nanti saya balik ke sini. Yang kedua, thalabul barokah bi amrin khisiyyin ma'lumin, dengan sesuatu yang menurut indrawi. Minta doanya ini Pak Ustadz, minta doanya apa Mbak Kakung, Mbak Putri, ahli ibadah, walaupun pendek-pendek doanya tidak masalah, supaya dapat berkahnya. Saya tanya sekarang, itu yang dimaksudkan itu adalah orangnya ini apa doanya ini yang ada keberkahannya? Doanya. Itu bapak habis pulang dari umroh, habis dari haji, minta doa boleh. Ada ono barokah itu. Apanya yang ada barokahnya? Doa itu dimohonkan kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi jawaban terhadap doa, lalu masyarakat yang didoakan itu dapat kebaikan, keberkahan. Orang ikut taklim ada keberkahannya juga. Ikut pengajian, Mas, ikut pengajian supaya ada barokahnya. Bener gak? Maksudnya apa? Ada ilmu di situ, ada Quran, lalu ditafsiri, ada hadis, diuraikan syarahnya. Nah itu kemudian dapat kebaikan. Nah sekarang saya kembali kepada Ramadan yang disebut oleh Nabi sebagai bulan penuh dengan apa? Barokah. Oh kalau begitu satu bulan di antara 12 bulan itu adalah kathratul khair wa thubutuhu.
banyak kebaikan? Jawabannya iya. Ya, apa saja yang bisa dinukil berkaitan dengan Ramadan tadi? Pertama, sudah seringkali disebutkan bahwa tidak ada orang yang tidak paham. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum puasa. Jadi puasa itu bisa mengangkat harkat dan derajat orang yang beriman menjadi orang yang takwa. Bukan karena status sosial, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, tapi karena puasa itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak menjelaskan detail hal-hal yang berkaitan dengan sunnah ini, itu dan sebagainya. Semuanya sudah paham. Ya, maka kata Nabi juga bisa ditoleransi. Bagaimana kalau andai kata orang puasa di siang hari lupa, lalu dia minum satu gelas es teh itu, batal nggak puasanya? Waduh, lupa saya kalau puasa tadi itu, nggak sengaja itu minum tuh, ono setengah gelas itu tadi. Batal puasanya? Enggak. Mesti sana ya, begitu kira-kira. Oleh Nabi ditoleransi yang begitu-begitu itu tadi. Tidak apa-apa mas, teruskan aja puasanya, nggak sengaja itu. Beda dengan begini, di siang hari suami istri tidak sengaja berhubungan badan, batal nggak puasanya? Waduh, nggak sengaja tadi saya itu. Tapi masa ada nggak sengaja itu ya? Lain, itu beda lagi. Jadi itu tentang puasanya. Sehingga kata Rasulullah itu puasa itu bukan memaksa atau menyakiti badannya manusia, enggak. Makanya ada sunnah supaya sahur itu diapakan? Diakhirkan. Sebaliknya buka disegerakan. Bukan berlama-lama supaya nilai pahalanya lebih banyak, enggak. Itu loh Islam mengajarkan kepada kita. Mohon maaf, orang kafir yang tidak biasa puasa itu ndelok wong Islam itu heran, Pak. Kok iso itu orang Islam itu gak mangan sedino, gak ngombe. Aku jam 8 gak sarapan rasanya, nah, kan begitu Pak ya? Mengapa kok dia begitu mikirnya? Karena di dalam dirinya tidak ada sinyal keimanan kepada Allah. Tapi orang yang ada sinyal keimanannya, wah luar biasa, itu energi, ada kekuatan. Mulai diwajibkannya puasa sampai 2025 itu belum pernah ada berita viral bahwa orang mati gara-gara puasa itu. Ada nggak? Ada Pak? Nggak ada. Ya, ya. Yang ada itu kuareken mati itu ada itu. Ya, karena terlalu banyak makan. Nah dari situlah panjenengan dan saya jangan punya motivasi dunia. Ini tauhidnya dalam puasa. Apa motivasi dunia? Alhamdulillah Ramadan puasa 1 bulan penuh, apa? Menurunkan nawaitunya? Bukan. Puasa itu bukan menurunkan berat badan. Puasa itu meningkatkan statusnya umat orang yang beriman menjadi orang yang apa? Takwa. 2. Ramadan dan penghapusan dosa, Pak. Ini jenengan duduk bersandingan dengan teman-teman atau di rumah, atau saya lah itu ya, tak ngomong terlebih dahulu tentang diri saya, antara saya dengan ibunya anak-anak ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Saya tak ngomong dulu, saya punya salah, diketahui nggak oleh istri saya, Pak? Enggak. Atau jenengan punya salah, diketahui nggak oleh istri? Istri punya salah, diketahui nggak oleh kita? Enggak. Jadi dosanya manusia itu termasuk siapa saja, tidak terkecuali Pak Kiai, Pak Ustadz ya. Kiai, Pak Ustadz juga manusia biasa, juga manusia. Itu kesempatan Ramadan, orang disuruh tobat untuk membersihkan dirinya. Kata Rasulullah, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun bainahun idza tunibatil kabair.
Itu dari sholat yang satu ke sholat yang lain, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, itu kesempatan menghapus apa? Dosa. Jika yang dosa-dosa besar itu dijauhi, yang kecil, jadi selesai nanti Ramadan itu jadi enak dengan tidak ada beban kita di dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah sekarang tak selipkan tauhidnya. Jangan masih ingat nggak ada kajian tauhid yang menyebutkan bahwa Nabi melarang orang berdoa Allahumma firli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Masih ingat? Di bab berapa? Wah, enggak. Jangan pakai tanya-tanya begitu Pak Ustadz ya. Di dalam tauhid itu diterangkan orang memohon istighfar sama Allah dengan bahasa begitu tidak boleh Pak. Apa katanya? Kata Al-Utsaimin kok tidak boleh. At-talib mustaghni anillah. Orang itu tidak butuh kalau bahasanya begitu, itu oleh Nabi nggak boleh. Satu. Yang kedua, annahu yara anna hadza amrun 'azimun. Dia merasa bagi Allah itu persoalan yang besar, yang serius. Dosa kuwi lho sakmene kae. Ya. Iso ta, engko ndak ngrepotno Gusti Allah. Itu di iman kita nggak ada Pak, lepas saja silakan. Naudzubillah min dzalik, bukan kita, bukan siapa-siapa. Andai kata dulu masa remajanya orang itu dalam bahasa populernya di masyarakat itu masuk di dunia hitam, segala-galanya tidak karu-karuan. Saya pernah ditanya jamaah saya itu, tidak tahu saya sekarang di mana, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya ya. Cerita tidak karu-karuan masanya itu. Kalau orang tahun 70-an, awal 70-an ya, akhir 70-an, awal 80-an, tanya siapa dedengkotnya Wonokromo paling jahat, dia. Tatoan semuanya sininya Pak. Budal Haji tanya sama saya, gimana Pak Naji, ini saya ini tatoan semuanya. Enggak apa-apa ya, ada gambarnya perempuan itu Pak. Berapa? Ada gambarnya berapa? Ya satu Pak, enggak apa-apa. Kalau itu diambil, dibersihkan kan enggak bisa toh, madaratnya lebih besar. Iya, Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak-banyak, seberat-berat dosanya, kalau saya meniat tobat nasuha, bersih, bisa melebihi orang yang naudzubillah min dzalik tobat tidak serius itu loh. Gitu ya. Iya. Budal Haji Pak sampai 2 kali. Udah jangan tobat setobat-tobatnya. Kalau jangan pakai dalil, tak tunjukkan ini. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua apa? Dosa. Kalau syirik tobat ya tetap diampuni Pak, diampuni. Iya kalau tobat ya. Nah itu loh bedanya apa namanya, kita itu kalau memahami dengan apa namanya, seolah-olah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sesungguhnya tidak mengampuni dosa syirik itu seolah-olah kapan saja di mana saja tobatnya tidak akan enggak. Sangat amat diampuni Pak. Nah itu loh kesempatan itu ya. Belum tentu Ramadan tahun depan kita ini menangi, betul Pak ya? Jangankan Ramadan tahun depan, besok dimulai apa hari apa itu? Menurut yang sudah disepakati, yang sudah diumumkan Sabtu. Menangi enggak kita Pak? Kalau melihat zahirnya jenengan saya ya menangi, tapi harinya kan tinggal ini hari Rabu, Kamis, Jumat, tinggal 2 hari, belum tentu juga Pak. Coba umat Islam itu rahasianya digitukan sama Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan manusia tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok, dan manusia juga tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Ya, orang tiba-tiba pengajian ini kemudian ada yang wafat,
Ada nggak kira-kira begitu Pak? Ada. Ribuan jamaah bahkan ratusan ribu pulang dari pengajian terus sampai di rumah meninggal jamaahnya. Ada nggak Pak begitu? Ada. Kalau ustadznya kan jarang. Serahkan aja sama-sama tidak tahunya kita ya kan. Mintalah sama Allah supaya diberi umur panjang yang barokah. Masya Allah, nikmat luar biasa Pak orang Islam itu. Jadi aspek menghapus dosa karena Ramadan itu Pak Ustadz bisa bersih, bisa ya, bisa bersih yang bersih-bersihnya, iya, nah dan seterusnya. Cuma orang tidak ada indikator ini diterima tobatnya, ini tidak, dan sebagainya, tidak. Tetapi dengan Ramadan, dengan berbagai kegiatan ibadah yang lain-lain, itulah jaminan orang itu menjadi orang yang bersih dari salah dan dosa. Nikmat sekali itu ya. Kemudian ini yang sudah sangat populer, Ramadan dan sholat malam atau qiyamul lail. Afdhalus sholat ba'da Ramadan, ba'dal faridah sholatul lail. Ya, sebaik-baik sholat setelah sholat yang fardu itu adalah sholat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Saya rasa budaya dan kultur kita untuk memenuhi sholat tarawih, qiyamul lail itu sudah mudah-mudahan betul. Gimana betulnya? Sholat dilakukan dengan tumunina, sholat dilakukan dengan tertib, tidak berorientasi pada banyak-banyakan, tapi pada apa? Kualitas daripada sholat itu. Nikmat sekali Pak ya, qiyamul lail. Dan sholat itu bukan semata-mata di Ramadan. Di luar Ramadan boleh nggak? Boleh. Tapi lebih-lebih di bulan Ramadan itu. Nah kita mengambil yang rojeh. Yang rojeh gimana? Yang rojeh itu yang kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, dalilnya lebih sahih, yaitu jumlah rakaatnya berapa? 11. Kalau diteliti, dipelajari, ada yang 23. Itu eranya pada sahabat Sayyidina siapa? Umar. Ya begitu ya. Saya rasa ini, nah, jenengan dan saya punya program. Nanti terawih di sana, kalau mau anjang sana terawih di sana, mau situasi berbeda terawih di sana, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mau maksimal luar biasa dapat kebaikan yang optimal, ya nanti terawihnya di Masjidil Haram, kan begitu ya. Boleh nggak Pak? Boleh. Ya boleh, enggak apa-apa, silakan aja ya. Ya begitu. Kemudian berikutnya lagi adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang lengket dengan Ramadan itu berkaitan dengan aktivitas kita. Salah satunya adalah membaca Quran. Itu kira-kira kefasihannya putra-putrinya, cucunya panjenengan dan kita itu rasanya lebih fasih cucunya mungkin Pak ya. Mohon mengaku Pak ini Pak secara baik dan jujur, betul Pak ya? Itu disyukuri tadi, sesali. Jadi itu kan perubahan ke depan Pak. Nah maksudnya apa perubahan ke depan? Saya beri contoh aja. Tahun 80-an itu tidak ada ibu-ibu atau remaja-remaja putri yang dimana-mana pakai jilbab. Tahun 80-an, betul Pak ya? Bahkan dilarang. Saya waktu itu jadi guru di sekolah, tahu ada edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dawu Yusuf bahwa anak-anak itu tidak boleh pakai apa jilbab. Tapi karena akidah dan keyakinan, lalu pembinaan di berbagai perguruan tinggi itu ada, kemudian berkembang di mana-mana. Nah sekarang sampai 2025, mohon maaf ibu-ibu, andai kata ada aktivitas yang itu non keagamaan, menghadirkan ibu-ibu, lalu di situ ada ibu-ibu yang muslim, mohon maaf, kalau nggak pakai jilbab, itu kira-kira sepertinya ibu ini, mohon maaf, terisolasi nggak dari lingkungannya? Atau aneh sendirilah itu loh maksudnya itu. Baca Quran juga begitu.
Zaman saya di pondok rasanya kalau hafal Quran itu luar biasa, tidak ada. Ya, tapi sekarang dengan metode yang baru, motivasi yang baru, konsentrasi yang ini, banyak adik-adik kita itu yang hafal mulai Al-Fatihah sampai An-Nas di luar kepala dan tidak salah, tidak komanya benar. Nah, di situ. Oh, bagaimana kalau kita Ramadan itu membaca Al-Quran tapi kita tidak fasih? Ya tak, boleh nggak Pak? Boleh. Dengan itu boleh dengan kolektif dengan beberapa orang, karena anjurannya Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Riwayat Imam Muslim. Baca Al-Quran itu. Kata Kiai Jawa itu katanya begini. Wong ngaji ku maca Quran iku padha karo guneman ambek Gusti Allah. Jadi jenengan baca Quran itu berarti komunikasi sama Allah. Maka di dalam hadis ini diterangkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti bisa memberikan syafaat buat kita semuanya. Cuman tidak diterangkan bagaimana prosesnya Quran itu memberi syafaat. Jadi membaca Quran itu bagian dari besok di akhirat bisa memberikan syafaat kepada orangnya. Kalau Nabi yang memberikan syafaat, prosesnya ada, diterangkan. Gimana prosesnya kalau Nabi? Kalau Nabi menghadap sama Allah, lalu Nabi tidak dimulai dengan langsung minta supaya diberi kesempatan memberi syafaat, tidak. Nabi memuji Allah lalu bersujud kepada Allah. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah itu, ya Muhammad irfa' ra'saka, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta kamu akan diberi, wakul yusma, kamu ngomong kamu akan didengar, wasfa' tu syafaat, dan mohonlah agar kamu bisa memberi syafaat kepada Allah, nanti kamu akan diberi. Karena syafaat itu miliknya siapa? Allah, bukan miliknya Nabi. Hanya saja di Quran bagaimana caranya proses Quran memberi syafaat tidak ada keterangan. Wallahu a'lam. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka peluang untuk bisa memperoleh syafaat karena membaca Al-Quran itu semakin apa? Banyak. Kalau di luar sana itu ada orang mengupas jeruk lalu dibagi sama teman-temannya. Lalu di pojok sebelah kiri itu ada orang buka kurma dibagi sama teman-temannya. Saya tanya panjenengan, itu yang bisa dinikmati oleh seluruh ruangan ini di masjid dan musola ini, itu yang mana? Apakah jeruk? Apakah kurma? Loh, ada hubungannya dengan Quran loh ini. Jeruk. Kenapa? Nah, kurma ada baunya enggak? Enggak ada, tapi rasanya manis. Jeruk ada baunya? Ada, rasanya juga manis, yang manis. Nabi itu saking memotivasi umatnya, Pak, itu sampai diumpamakan antara jeruk dengan kurma. Gimana riwayatnya? Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil urtruja. Orang Islam yang baca Quran itu ya, kata Nabi, ibaratnya jeruk, ya, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, baunya saja enak, nyaman. Nggak ada orang kemudian menolak baunya jeruk tadi, rasanya juga begitu. Wa mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an, dan ibaratnya orang mukmin yang tidak membaca Quran, kamathalil tamrah, seperti kurma tadi, la rikhalaha wa ta'muha khulun, itu nggak ada baunya. Tetangga sebelah saja nggak tahu itu buka apa, nggak ada baunya, namun rasanya juga apa? Manis. Ya tentu saja kalau diberi opsi oleh Rasulullah itu dua tadi, ya milih opsi yang paling baik. Wah, enak seperti kurma saja Pak Ustadz, ya nggak enak, ya milih yang baik. Nabi memberikan motivasi begitu sampai diberi perumpamaan kok. Sampai di dalam hadis yang berbeda, andai kata orang itu ya tak fil qiraah. Apa ya tak itu Pak?
terbata-bata, tidak fasih, tetap dapat pahala nggak? Di ibu-ibu biasanya saya guyoni begini, kalau ngajinya putra putrinya itu, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Tapi yang masih ya tak pemula, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naran. Dapat pahala Pak? Saya nggak bisa suruh ngaji seperti Syekh Surem, ya mesti aja. Saya nggak bisa ngaji kayak Maher Muakli, ya mesti nggak bisa, karena sudah terlatih di sana, bagus lesanya. Tetapi jangan mengabaikan, berapapun di Ramadan itu jangan diabaikan tidak membaca Quran. Harus punya schedule, kapan, di mana, dan menghabiskan berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Pumpung bulannya penuh dengan barokah. Tahun depan 2026 belum tentu kita itu menangi bulan apa? Ramadan. Jangankan 2026, tinggal 2 hari saja belum tentu. Itu loh orang Islam itu Pak, nikmatnya itu. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah, hidayah Allah SWT, diberi umur panjang yang penuh dengan manfaat dan penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah SWT. Mudah-mudahan keberkahan kita di Ramadan itu betul-betul bisa kita raih, kita realisasikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.